Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Dalam kerendahan hati kami datang bersekutu, mengangkat hati dan pujian memuliakan nama-Mu, bersyukur sepenuh hati atas cinta kasih-Mu. Anugerah Tuhan terindah menjadikan kami manusia baru. Kami hidup dalam terang lentera iman, menerangi jalan membawa rasa aman. Bukan kebetulan hadir-Mu ketika kami berjalan. Semua karena janji-Mu membuat kami tenang. Tuhan, kami mau hidup di dalam-Mu. Jemaat mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 yang memberitakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Juga
Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan dengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Bapak Doni Latuperisa. Dipersilakan. Bunga di taman
semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada tercela. Namun kini ku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Oh Tuhan, tolonglah aku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini ku jauh darimu. Berikanlah rahmat-Mu pada diriku. Tuntunlah jalan hidupku. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada tercela. Namun kini ku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Oh Tuhan, tolonglah aku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini ku jauh darimu. Berikanlah rahmat-Mu pada diriku. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini ku jauh darimu. Berikanlah rahmat-Mu pada diriku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu.
Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, bersabda dan berfirmanlah. Ajarlah kami dalam terang firman-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Sekalipun kita tahu bersama bahwa masa PSBB di Kota Makassar ini sudah tidak diperpanjang, kita juga tahu bahwa perwali Kota Makassar tentang protokol kesehatan juga sudah ada.
Bahkan surat edaran Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pun sudah diterbitkan. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari beberapa surat edaran itu yang sudah kita terima, maka dapat disimpulkan ada didapati atau dibutuhkan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh gereja kita. Misalnya saja, contohnya bahwa ke depan itu gedung ibadah ini yang biasanya dapat menampung orang mungkin sekitar 400-an lebih, mungkin ke depan hanya bisa ditampung kurang lebih sekitar 160-an orang. Hal ini oleh karena dalam protokol kesehatan itu juga umat diajak untuk melakukan jaga jarak. Jadi kita tidak bisa lagi duduk bersisihan, tetapi paling tidak harus ada jaga jarak 1 meter di antara pribadi yang hadir dalam gedung gereja. Di samping itu juga persiapan yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan protokol-protokol kesehatan yang lain, seperti misalnya tempat cuci tangan, termometer digital, lalu kemudian hand sanitizer, dan masih banyak lagi protokol-protokol yang lain yang harus segera kita membiasakan diri. Bukan saja persiapan ini dilakukan oleh gereja kita, tetapi juga warga jemaat yang nantinya akan datang beribadah juga harus menyiapkan diri dan membiasakan diri bahwa kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit beribadah dalam gedung ibadah ini saudara diwajibkan menggunakan masker. Hal-hal yang mungkin pada masa lalu kita tidak terbiasa, tetapi saat ini kita harus belajar mempersiapkan diri kita dan kita belajar untuk itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada banyak persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Ya, di hari Minggu ini kita tahu bersama bahwa kita telah masuk dalam minggu, dalam hitungan tahun gereja ditetapkan sebagai Minggu Trinitas. Kata Trinitas ini terambil dari bahasa Latin yang berasal dari kata tres dan unus. Tres itu 3, unus 1. Trinitas 3, 1. Mengapa Minggu Trinitas ini dirayakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ini penting untuk kita pahami bersama. Minggu Trinitas ini dirayakan agar umat dapat menyaksikan seluruh tindakan Allah yang esa itu, atau Allah yang Tritunggal itu, yang Trinitas itu, bagaimana tindakan Allah yang esa itu dinyatakan untuk dialami oleh semua orang percaya. Jadi kita merayakan Minggu Trinitas ini supaya kita belajar dan menyaksikan dalam sepanjang sejarah perjalanan orang percaya, bahkan dalam keyakinan pengharapan akan masa depan, kita akan menyaksikan bagaimana tindakan-tindakan Allah yang esa itu dialami oleh semua orang yang percaya. Pertanyaannya adalah, apa itu yang dialami oleh semua orang percaya? Hanya satu kata yang tepat untuk menyebutkan di sana, yaitu salvation, keselamatan. Itu yang kita belajar untuk menyaksikan bagaimana Allah bertindak di sepanjang sejarah perjalanan manusia sampai menuju masa depan dalam pengharapan orang percaya itu mengalami keselamatan yang bersumber pada Allah Bapa Sorgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tindakan perbuatan Allah yang membawa keselamatan. Dan inilah yang diuraikan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kita di hari Minggu Trinitas saat ini.
Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bersama bacaan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah, saya ajak saudara semua untuk bersama-sama melihat Alkitab kita, Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan, mari kita dengarkan bersama. Di bawah judul perikop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu, mari perhatikan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di situ Bapak Ibu lihat. Ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang di dalamnya ia mulai dengan kalimat pada ayat yang ketiga itu, sebuah ucapan puji-pujian. Dan ini cukup bagian puji-pujian yang mau menggambarkan dan menyatakan kemuliaan, kemegahan. Dalam bahasa Latin biasa disebutkan dengan kalimat Benedictus Deus et Pater Domini Nostri Jesu Christi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Menunjukkan bagaimana Paulus mau menyatakan kemegahan dan kemuliaan dan kemahaan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu, mengapa Paulus hendak memuji-muji, memuliakan, memegahkan akan Allah? Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi alasan bagi Paulus? Bapak Ibu, mari lihat kalimat selanjutnya dalam ayat 3 ini. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini perhatikan ini. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu dia. Itu alasannya. Itu yang mendorong Rasul Paulus sehingga ia memuji dan memuliakan, memegahkan Allah. Karena Paulus memahami bahwa Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada manusia segala berkat rohani di dalam sorga. Oh, ini luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah di antara kita yang bisa menyatakan atau mengaminkan bahwa ada person, ada pribadi yang dapat mengaruniakan kepada manusia segala berkat rohani di dalam sorga dan itu diberikan kepada manusia? Adakah pribadi yang lain selain Yesus Kristus? Tidak ada. Oleh sebab itu, oleh karena hanya ada terjadi di dalam Yesus Kristus, maka itulah alasannya Paulus memuji Allah, memuliakan dan memegahkan Allah. Mari lihat baik-baik bagian yang mengatakan berkat rohani. Benedictione spiritale, berkat rohani. Dan itu dicurahkan bagi manusia di dalam Kristus Yesus oleh Allah Bapa Sorgawi. Apa saja berkat-berkat rohani itu? Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada ayatnya yang keempat dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang pertama.
berkat rohani. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Apa maksudnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalimat yang menyatakan sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kepada mereka akan dikuduskan dan kepada mereka tidak akan bercacat di hadapan-Nya pada akhir zaman nanti, pada ketika Kristus datang kedua kali nanti. Mengapa? Karena keselamatan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu diberitakan di dalam Dia kamu akan didapati kudus dan tak bercacat di hadapan, di dalam Kristus. Jadi Allah sudah menetapkan dari awal bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Sebagai ayat pembanding saja buat kita di sana tertulis demikian. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan, kita dengarkan bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 36 dalam pasal yang sama Injil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sampai di situ. Bagian A. Jadi itu berkat rohani yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam Dia setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan didapati sebagai orang yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah, dan itu berarti mereka layak untuk diselamatkan. Yang kedua, ayatnya yang kelima kita lihat bersama. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, membandingkan ayat ini dengan Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua, mari kita dengarkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Semua orang yang percaya akan dianugerahkan dengan sebutan anak-anak Allah. Lalu Paulus katakan dari semula telah menentukan kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sekali lagi, bagian ini mau menyatakan bahwa berkat rohani yang kedua adalah engkau menjadi anak-anak Allah. Oleh karena engkau percaya, engkau beriman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai anak, engkau waris kerajaan Allah. Dan sebagai pewaris kerajaan Allah, itu mau menyatakan dan meneguhkan di dalam hidupmu bahwa akhir perjalanan seluruh kehidupan dan kematianmu ketika Kristus datang kedua kali, maka engkau adalah pemilik dan akan hidup dalam kerajaan Allah. Berkat rohani yang ketiga pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama. Di sana tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari perhatikan kalimat yang mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini janji Allah dan ini berkat rohani yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau memberi dirimu kepada Kristus untuk dituntun dan dipimpin oleh Kristus. Engkau mengerjakan apa yang Dia perintahkan, maka kepadamu akan dinyatakan pengampunan dosa. Berarti sekali lagi Bapak Ibu, itu sebabnya dikatakan mengapa kita merayakan Minggu Trinitas, untuk menyaksikan tindakan dan perbuatan Allah agar manusia dapat mengalami apa yang Allah perbuat dalam kehidupannya, baik sekarang maupun masa depan, yaitu keselamatan. Maka bagiannya yang ketiga ini ketika bicara tentang pengampunan dosa, maka dia mau menegaskan lagi, dosa-dosamu diampuni di dalam Kristus dan engkau diselamatkan. Yang keempat, berkat rohani yang keempat, ayat 13 dan ayat ke-14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Paulus memuji dan memuliakan Allah? Sekali lagi seperti yang sudah dijelaskan kepada kita semua, oleh karena berkat-berkat rohani yang dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Dan itu diulangi lagi, salah satu berkat rohaninya yaitu adalah Roh Kudus yang menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah bertindak melalui Yesus Kristus, mendatangkan keselamatan. Setelah itu Yesus naik ke sorga, Dia mencurahkan dan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, agar kita dituntun dan dipimpin, agar senantiasa setia dan taat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, sampai disempurnakan untuk menjadi milik Allah sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah ketritunggalan Allah. Itulah sebabnya kita merayakan Minggu Trinitas. Betapa Allah yang berkuasa itu menyatakan tindakannya untuk menyampaikan keselamatan kepada manusia. Teristimewa dan secara khusus, keselamatan itu memang diperuntukkan untuk semua manusia. Tetapi kepada mereka yang percaya, maka Allah janjikan keselamatan itu akan sempurna, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup mereka. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa saat ini sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan, bahwa Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, telah menjamin keselamatan kita di dalam dunia maupun pada akhir zaman nanti. Sempurna adanya keselamatan itu. Maka pada hari ini mau diberitakan kepada kita,
apapun yang engkau alami saat ini, dalam situasi apapun engkau saat ini, berbagai hal yang engkau hadapi di dalam dunia ini, seberat apapun itu, firman Tuhan mau mengatakan bahwa tindakan keselamatan oleh Allah Tritunggal itu akan dinyatakan di dalam hidupmu. Kita merayakan Minggu Trinitas ini agar kita semakin menyaksikan tindakan keselamatan Allah Tritunggal itu yang dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saya meyakini bahwa sekalipun mungkin manusiawi kalau kita punya kekhawatiran, manusiawi kalau kita kalau kita merasa bimbang, kita kadang-kadang merasa hilang harapan, kita kadang-kadang mungkin beberapa orang putus asa menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah engkau kehilangan pengharapanmu di dalam Allah Tritunggal yang telah bertindak untuk menyelamatkan dan memberikan keselamatan kepada kamu semua. Jangan pernah engkau kehilangan pengharapan itu. Yakini itu. Pegang teguh itu. Karena bukan baru sekarang ini diberitakan. Dari dulu dalam sejarah perjalanan manusia, Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah mengembalikan bangsa Israel untuk kembali dari Babel ke Yerusalem. Allah menyatakan keselamatannya yang sempurna itu, karyanya yang sempurna itu, dengan mengampuni semua dosa-dosa manusia, mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan sampai hari ini, karya Allah itu terus berlangsung, dan akan tetap terus berlangsung. Oleh sebab itu tetaplah berpengharapan, yakini dan percaya karya keselamatan Allah itu hari ini juga dinyatakan dan diberitakan dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan bangsa dan negara kita, dalam kehidupan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, percayalah, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan
pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Bapa yang menuntun dan memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh diberitakan saat ini. Kami memegang teguh firman ini ya Tuhan, dalam seluruh jalan hidup kami. Engkau Allah yang esa, dalam kuasa Engkau bertindak menyelamatkan kami semua. Oleh sebab itu kami bersyukur Bapa, dan biarlah firman ini Engkau teguhkan dalam hati dan pikiran kami semua, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga sebagai umat dan pribadi yang mengaku beriman teguh dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, senantiasa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu, Allah Tritunggal. Bapa Sorgawi, saat ini bersama dengan semua jemaat-Mu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan orang percaya di atas muka bumi ini. Semua mereka yang beribadah dari rumah mereka, ataupun mungkin mereka yang sudah dapat beribadah di gedung gereja tempat mereka beribadah. Hamba mohonkan berkat anugerah kasih karunia Tuhan biarlah senantiasa bersama dengan mereka semua, menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup mereka. Hamba berdoa untuk persekutuan-persekutuan orang percaya yang boleh terbangun dalam beberapa waktu, beberapa bulan ini, baik itu di tengah kehidupan masyarakat luas maupun juga di tengah kehidupan rumah tangga. Tuhan teguhkan terus iman percaya mereka Tuhan, bahkan pengharapan mereka Tuhan. Tuhan kuatkan mereka senantiasa menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup mereka, hingga berkepenuhanlah mereka dalam sukacita, rasa tenang, aman, damai, sejahtera Tuhan bersama dengan mereka semua. Saat ini juga Bapa, kami bersatu mendoakan gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel jemaat sektoral, bagian jemaat pos-pos pelayanan. Tuhan berkati gereja-Mu ini, berkati fungsionaris majelis sinode dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati Badan Pengurus Musyawarah Pelayanan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga bagi pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam tugas tanggung jawab mereka. Berkati mereka semua Tuhan dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan pada saat ini juga hamba berdoa untuk semua unit-unit misioner, para presbiter. Tuhan memberkati, bergandengan tangan bersama dengan pegawai kantor majelis jemaat, security, cleaning service, coaster, driver. Tuhan berkati mereka semua, agar dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, itu semua boleh berlangsung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dalam hidup mereka, mereka pun dipenuhi dengan berkat Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan bagi semua mereka juga yang terlibat dalam pelayanan ibadah di Minggu Trinitas ini. Para penatua dan diaken, koster yang menyiapkan ruangan, organis, pemandu lagu, solois, petugas multimedia, mereka juga yang merekam ibadah ini Tuhan. Hamba mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan bersama mereka semua, bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan mencukup-cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Hamba sungguh percaya setiap orang yang beriman kepada Kristus Yesus dalam ketatan dan kesetiaannya untuk melayani Tuhan, maka kepada mereka tersedia berkat-berkat Tuhan yang indah yang boleh mereka kecap dan alami dalam kehidupan pribadi bersama keluarga mereka. Tuhan berkati masing-masing mereka. Bahkan jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Mari Tuhan berkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Dalam pekerjaan-pekerjaan harian mereka, dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan mari berkati Tuhan. Jauhkan semua mereka dari godaan, cobaan, mara bahaya, bahkan kuasa kegelapan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang memerintah dalam hati dan pikiran mereka, memerintah dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka, memerintah dalam persekutuan orang percaya di Jemaat Bahtera Kasih Makassar ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dalam tuntunan dan pimpinan, maka kami semua akan dibawa ke masa depan, ke hari esok dan masa depan yang penuh dengan pengharapan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Kalaupun di antara kami ada yang memiliki pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, maka kami percaya Engkau Tuhan yang akan menguatkan kami. Dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diberikan hikmat untuk menemukan jalan keluar, sehingga kami boleh mengatasi segala persoalan dan pergumulan kami, bahkan beban-beban yang berat dalam hidup kami boleh terangkat dan ringan kami rasakan. Bapa Sorgawi, mereka yang sakit dan lemah, hamba berdoa dari dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Dari mimbar ini hamba memohon dengan rendah hati, dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa, sembuhkan dan pulihkan mereka. Hamba mengucap syukur karena hamba percaya dan mengimani mereka yang sakit akan disembuhkan dan dipulihkan. Mereka yang bergumul akan diberikan jalan keluar. Syukur kami kepadamu ya Allah. Terus berkati persekutuan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Hamba mohonkan juga berkat anugerah kasih karunia rahmat Tuhan memenuhi semua rumah tangga dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga tercukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka. Bersama dengan seluruh manusia di atas muka bumi ini, kami diperhadapkan dengan satu pergumulan, wabah corona. Tuhan mampukan kami untuk hidup dengan bijak. Tuhan mampukan kami dan ingatkan kami dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami boleh melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian kami. Bahkan Tuhan, jadikan setiap umat-Mu
pribadi-pribadi yang boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat ini dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadikan kami garam dan terang bagi sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Seluruh pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tuntun dan pimpin setiap gerak langkah kami Tuhan. Karena dalam tuntunan-Mu kami percaya seluruh pelayanan gereja ini tetap dapat menjangkau setiap pribadi umat-Mu untuk boleh kami layani. Bahkan Tuhan berikan kami hikmat-Mu di dalam kami menemukan metode dan cara-cara yang baru dalam kami melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang kami alami berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Ada banyak hal yang harus kami sesuaikan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, oleh sebab itu kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, badan legislatif, eksekutif, Tuhan berkati. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, desa dan dusun, Tuhan berkati. Para kepala daerah di tingkat provinsi, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kota Madia, Makassar, kabupaten-kabupaten, Tuhan berkati. Biarlah dalam tuntunan kuasa-Mu mereka berhikmat memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dipenuhkan dalam hikmat sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami sadari ada banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan pakai kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Agar melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian solo yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Doni Latuperisa dipersilakan. Jika kulihat betapa besar kasih-Nya kepada isi dunia dan segala ciptaannya, ku mau datang kepadanya. Ku dengar Yesus memanggil setiap insan yang dikasihi-Nya dengan tak memandang bukan siapa saja boleh datang, sebab
dosa dan hanya dapat diselamatkan oleh darah kuasa Tuhan. Ku mau panjatkan doa kehadiran Bapa yang di dalam surga, sukacita baru dalam hidupku saat Yesus diam di hatiku. Yesus memanggil setiap insan yang dikasihinya dengan tak memandang muka, siapa saja boleh datang, sebab kita semuanya telah jatuh dalam dosa, hanya dapat diselamatkan oleh darah kuasa Tuhan. Ku mau panjatkan doa kehadiran Bapa yang di dalam surga, sukacita Yesus diam di hatiku, di hatiku, di hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita menyampaikan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 2.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 7 Juni 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 3. Organis Bapak Kanet Soekarno, pemandu lagu 1. Ibu Angel Soekarno, 2. Christian Latuprisa. Persembahan pujian Bapak Doni Latuprisa. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Himbauan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih menghimbau beberapa hal sebagai berikut. 1. Agar warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan untuk mendesak dan mentaati anjuran dari pemerintah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan bersama serta tetap berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu. 2. Jika ada keperluan di kantor gereja dan sekitarnya, perlu diketahui bahwa gereja GPIB Bahtera Kasih menerapkan protokol keamanan dan kesehatan, antara lain tamu harap lapor di pos security, kaca pintu mobil harap diturunkan, helm harap dibuka, wajib menggunakan masker selama berada di area gedung gereja. Sebelum memasuki gedung, silahkan mencuci tangan. Demikian himbauan kami. Atas perhatian, kerjasama, dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 2 Juni 2020. Majelis Jemaat Pendeta Roberto J.M. Wage, Ketua, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.